Ya, dimulai saja mungkin ya. Ya, Bu. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ami Fitri SPD SD, mengajar di SDN 111 Pindad, Kecamatan Kiara Condong. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan tentang artikel yang sudah dibuat dengan judul Pembelajaran khusus pada materi pola bilangan. Nah, ini untuk pendahuluan. Di sini kami menulis bahwa matematika adalah keterampilan penting dalam pendidikan dasar untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Pada saat ini, kualitas kemampuan matematika, terutama di bidang teori bilangan, itu masih rendah di banyak sekolah menengah. Nah, untuk pembelajaran matematika ini dengan pendekatan manipulatif telah terbukti efektif dalam membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak melalui pengalaman langsung. Nah, tujuan dari peneliterasi penerapan kegiatan meronce, kemudian dan yang ketiga adalah memberikan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna tentu saja bagi siswa. Kemudian ada pula metode penelitian yang kami gunakan. Yang pertama adalah metode penelitian kualitatif, yang kedua jenis penelitian studi kasus, dan yang ketiga itu melalui 3 teknik, yaitu lembar observasi, wawancara. Nah, untuk hasil penelitian akan dijelaskan oleh Farah. Saya persilakan Farah. Baik, Ibu, terima kasih untuk hasil penelitian dari artikel kami. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran numerasi melalui kegiatan meronce. Nah, di sini terdapat langkah-langkah pembelajarannya yang menyiapkan peralatan dan bahan. Yang pertama adalah kita menyiapkan apa aja alat dan bahan yang digunakan seperti manik-manik itu sendiri, lalu benang elastis, dan gunting untuk memotong. Nah, langkah kedua adalah memastikan peserta didik dalam kondisi tertib. Jadi, peserta didik diharapkan bisa tertib agar manik-maniknya tidak berceceran. Lalu yang ketiga, kita mengelompokkan berdasarkan warna. Jadi, di manik-manik setiap kelompok diberikan 3 warna. Nanti peserta didik untuk meronce itu mengelompokkan terlebih dahulu. Nah, yang keempat adalah memasukkan manik-manik yang sudah dibuat sesuai dengan pola bilangan dengan benang elastis sesuai dengan urutan yang sudah dibuat. Nah, setelah menyusun nanti di akhir untuk ujung benangnya jangan diikat semuanya. Jadi nanti ketika sudah rapi baru diikat dengan bagian pangkalnya. Nah, selanjutnya kita ke tahap persiapan. Selain langkah-langkah tadi, kami melakukan tahap ini kita membuat rancangan pembelajaran terlebih dahulu untuk peserta didik. Jadi guru membuat modul ajar sebagai acuan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan serta menyediakan lembar observasi untuk mencatat hasil aktivitas peserta didik selama kegiatan berlangsung. Di lembar observasi ini dibagi berdasarkan kelompok mahir dan perlu bimbingan. Nah, lalu untuk persiapan itu bertujuan untuk memastikan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, guru mengelola lingkungan pembelajaran dan menata tempat agar kondusif. Jadi, dalam pembelajaran di kelas ini kan berkelompok. Nanti peserta didik dibikin kelompok-kelompok seperti itu. Lalu setiap kelompok diberikan tiap peserta didik secara kelompok itu 2 peserta didik, jadi mereka secara berpasangan melakukan kegiatan meronce. Guru yang sudah menyiapkan alat dan bahan tadi lalu melakukan instruksi atau menginfokan kepada peserta didik untuk menyusun sesuai dengan pola yang sudah ada di lembar kerja peserta didik. Dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika meronce berlangsung, karena ketika nanti hal-hal tersebut dilakukan oleh peserta didik dan menjadi tidak kondusif, maka kegiatan meronce akan sulit dilakukan karena dalam kegiatan ini membutuhkan fokus yang baik gitu. Nah, selama proses pembelajaran, guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk menggunakan alat dan bahan, lalu guru mengamati aktivitas mereka dan membimbing peserta didik yang memerlukan bantuan. Nah, selanjutnya adalah tahap penutup. Di tahap penutup ini, guru mengajak peserta didik untuk merapikan alat dan bahan. Selesai mereka melakukan kegiatan meronce dan sudah menyusun sampai tahap mengikat, lalu roncian tadi ditempelkan di papan
yang sudah disediakan oleh guru di dalam kelas. Lalu untuk sampahnya dibuang ke tempatnya agar membiasakan peserta didik untuk melakukan menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya guru mengarahkan peserta didik eh, untuk diberikan kesempatan. Ada yang ingin bertanya untuk eh, apa yang sudah disampaikan. Jadi setelah mereka menempel di papan, mereka diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan hasil meronce mereka di depan kelas. Per kelompok mendemonstrasikan hasil meroncenya dan kelompok lain memberikan tanggapan. Nah, lalu ada timbal balik dari guru juga. Nah, tahap ini bertujuan untuk mengapresiasi karya peserta didik dan memperkuat pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini eh, tidak hanya untuk mengetahui pola bilangan, tetapi selama proses pembelajaran peserta didik juga berinteraksi dalam kelompok. Mereka mendiskusikan pola bilangan yang akan dibuat. Nah, dari kegiatan tersebut tercermin bagaimana numerasi dalam kehidupan sehari-hari sangat dekat dengan peserta didik. Hmm, Selain itu, evaluasi dan evaluasi dari hasil pembelajaran. Di sini menggunakan soal evaluasi berupa 3 soal, dan di dalam sini terdapat yang sudah tersajikan di dalam lembar evaluasi. Nah, untuk soal nomor 3 terdapat 5 soal, yaitu didik dapat merincikan bagaimana berapa saja angka yang digunakan untuk mengisi. Nah, dari evaluasi ini peserta didik mampu menyelesaikan dengan benar. Hal ini menunjukkan peserta didik telah memahami pola bilangan dengan baik sesuai tujuan. Pembelajaran numerasi melalui kegiatan meronce pada materi pola bilangan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik di kelas 4 SD. Kegiatan meronce ini melibatkan penggunaan manik-manik berwarna sehingga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara langsung mengidentifikasi dan memahami pola bilangan dengan cara yang menyenangkan dan konkret. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta didik yang berada dalam kategori berkembang memperoleh nilai rata-rata 83, sementara peserta didik yang memerlukan bimbingan memperoleh nilai rata-rata 80. Dengan demikian, meronce ini membuktikan dapat meningkatkan pembelajaran numerasi, pemecahan masalah, menganalisis informasi, serta menafsirkan hasil untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar kegiatan berbasis manipulatif seperti meronce diperkenalkan lebih luas dalam pembelajaran matematika, karena metode ini tidak hanya membuat materi lebih mudah dipahami, tetapi juga mendorong interaksi sosial dan kolaborasi antar peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran numerasi melalui kegiatan meronce dapat berpotensi aktif dalam mengajarkan konsep-konsep matematika, khususnya dalam materi pola bilangan. Itu tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran dan kritik, silahkan disampaikan. Sekian, saya kembalikan kepada Bu Ami. Ya, terima kasih Ibu Sarah. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekali lagi, apabila ada kritik dan saran, mohon disampaikan. Kemudian mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.